Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Siang, Bu. Baik, Bu. Iya, tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Hari ini kita belajar melalui Zoom atau daring dulu, dikarenakan kondisi di luar belum memungkinkan untuk belajar tatap muka. Jadi kita seperti ini dulu ya, semoga tetap berjalan dengan lancar. Sekarang Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Ibu panggil ya. Dian. Ada, Bu. April. Ada, Bu. Erlin. Hadir, Bu. Ukti. Hadir, Bu. Ukti. Ada, Bu. Arvika. Hadir. Esti. Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mbak April. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Bisa semua kan? Ayo mikrofonnya Bisa, dibuka Bu. semua. Mikrofonnya sudah dibuka semua. Sudah. Ya, kita mulai ya. Artika, mikrofonnya dihidupkan. Ya, sekarang kita nyanyikan lagu Indonesia Pusaka. 1, 2, 3. Indonesia tanah air pusaka dan jaya Indonesia sejak dulu tetapi tidak puja di sana tempat lahir beta dibuat dibesarkan bunda tempat berlindung di hari itu sampai akhir menutup mata. Iya, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ibu mau bertanya. Masih ada yang ingat tidak materi apa yang kita pelajari di pertemuan kemarin? Masih, Bu. Saya Ya, Mbak Bunda. Masih. dapat mengemukakan pertanyaan apa, di mana, dan siapa di dalam sebuah teks. Iya, baik. Ada yang masih ingat lagi? Saya. Ya? Siapa tadi? Ukti, Bu. Oh ya, Ukti. Apa Ukti? Menemukan informasi tentang organ-organ bernapas hewan. Iya, bagus. Mungkin ada yang masih ingat lagi? Saya, Bu. Iya, Artika.
membuat bagan cara kerja pernafasan pada hewan, Bu. Iya, baik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Masih pada ingat tidak apa saja macam-macam alat pernafasan pada hewan? Ayo, siapa yang bisa Saya, menjawab? Bu. Iya, April. Yang pertama, cacing tanah dengan nama lain vermes, bernafas melalui permukaan kulit. Yang kedua, serangga atau insekta, bernafas melalui trakea, yaitu sistem. Tabung yang dimiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Ya. Yang ketiga, ikan atau Pisces, bernafas dengan insang. Iya, mungkin ada yang masih ingat lagi apa aja? Saya, Bu. Ya, Mbak Elin. Yang pertama hewan amfibi bernapas menggunakan insang. Yang kedua reptil bernapas menggunakan paru-paru. Oh iya, bagus. Mungkin ada yang lain lagi? Mungkin ada yang masih ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, Dian. Burung aves, burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Yang kedua, mamalia, alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru, sedangkan mamalia air bernafas dengan katup. Ya, bagus jawabannya. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, mampu mendeskripsikan organ-organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan cara kerja organ pernafasan manusia. Yang ketiga, mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Sekarang kita sudah masuk ke inti pembelajaran. Ibu akan menyetelkan sebuah video dan akan menayangkan PPT tentang materi kita hari ini ya. Sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara
Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Nah, jadi itu video tentang sistem pernafasan pada manusia. Sekarang Ibu akan menayangkan PowerPoint tentang sistem pernafasan pada manusia. Sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah. Ya. Sistem pernafasan pada manusia yaitu manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Seperti yang ada di video yang tadi. Yang pertama hidung. Hidung yaitu untuk udara masuk melalui hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga yaitu laring. Laring atau letak jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Yang keempat, trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, ini udah ganti slide-nya. Sudah ganti slide-nya? Nah, ini adalah gambar hidung dari hidung sampai paru-paru. Bisa diamati ya. Ya, Bu. Ibu lanjutkan, yaitu setelah hidung menghirup udara akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru ini. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Di situ juga sudah ada keterangannya ya.
Iya, Bu. Oke. Nah, mungkin dari materi yang telah Ibu tayangkan tadi, ada yang ingin bertanya dari materi sistem pernafasan pada manusia? Bu, saya Ya. mau bertanya. Ya, Arvika. Dalam sistem pernafasan, penukaran udara bersih dan kotor itu terjadi di mana, Bu? Oh iya, baik. Ibu akan menjawabnya ya, Arvika. Pertukaran udara bersih dan kotor terjadi di dalam paru-paru, tepatnya di dalam alveolus yang terjadi secara difusi. Di dalam paru-paru manusia terdapat sekitar 300 juta alveolus yang mengandung kapiler darah. Kapiler-kapiler ini membawa darah bersih dan darah kotor untuk didifusikan dalam alveolus. Nah, meskipun terjadi di dalam paru-paru, tapi secara spesifik kita mengetahui bahwa tersebut terjadi pada bagian di dalam paru-paru yang disebut dengan alveolus. Jadi seperti itu ya Mbak Arvika. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Sekarang Ibu ingin semua siswa mengisi lembar LKPD yang telah Ibu kirimkan melalui grup WA ya. Nah, sekarang Ibu akan mengasih tahu bagaimana cara mengisi lembar kerjanya itu. Sudah ganti slide? Sudah, Bu. Nah, contohnya jadi seperti ini. Nanti ada kolom tanya, pertanyaan, jawaban. Nanti tanya ini mengenai apa, bagaimana, kapan, mengapa. Lah pertanyaannya, kalian membuat pertanyaan dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, serta kalian membuat jawabannya sekalian. Seperti contoh yang di sini. Misal yang apa? Apa zat yang diambil tubuh saat kita bernafas? Jawabannya, zat yang diambil tubuh saat kita bernafas adalah oksigen. Nah, jadi kalian membuat pertanyaannya seperti ini ya. Sudah paham? Sudah. Oke, sekarang Ibu kasih waktu. Sudah paham, Bu. Kalian mengisi, nanti Ibu akan memanggil beberapa siswa untuk menjawabkan hasil kerjanya. Sudah? Ibu sekarang akan memanggil dua siswa, yaitu Mbak Dian dan Mbak Erlin, untuk mempersingkat waktu ya, jadi Ibu hanya memanggil dua siswa. Sekarang coba Mbak Dian, apa hasil jawabannya? Yang pertama apa? Apa saja organ pernafasan pada manusia? Jawabannya, organ pernafasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkoilus, dan alveolus. Iya, bagus. Ya, sekarang Mbak Erlin, hasil jawabannya bagaimana? Kapan? Yang kapan, Bu? Ya, Pertanyaannya, kapan udara pernafasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Dan jawabannya adalah udara pernafasan yang masuk ke dalam tubuh disaring berada di rongga hidung. iya, Sudah, Bu. bagus sekali. Jadi tadi Mbak Dian ngambil kata tanyanya apa, Mbak Erlin ngambil kata tanyanya kapan. Sudah bagus jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Erlin dan Mbak Dian. Berarti semua sudah paham ya? Sudah.
Oke, Sudah, sekarang Bu. Ibu lanjutkan. Ibu akan membacakan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi dalam 2 jenis, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, sekarang kita akan membahas yang tangga nada mayor. Tangga nada diatonis mayor memiliki jarak nada 1, 1,5, 1, 1,5. Nah, sekarang ciri-ciri tangga nada mayor yaitu 1, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, agar kalian semua tahu apa sih lagu yang bernada tangga mayor, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Anak Kambing Saya. Pasti sudah sering mendengarkan. Apal semua enggak? Ya, sekarang kita nyanyikan ya. Ya. Sekarang mikrofonnya dihidupkan semua. Kita menyanyikan lagu Anak Kambing Saya. Sudah? Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya. Anak kambing Tuhan ada di pohon madu. Mana di mana jantung hati saya. Jantung hati Tuhan ada di pohon madu. Caca marica, caca marica, caca marica ada di kampung baru. Caca marica, caca marica ada di kampung baru. Pintar semua. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kenapa Ibu memilih lagu Anak Kambing Saya. Karena not yang ada di dalam Anak Kambing Saya diawali dengan do dan diakhiri dengan do. Jadi lagu Anak Kambing Saya sudah masuk dalam ciri-ciri tangga nada mayor, yaitu yang satu riang gembira, yang kedua bersemangat, dan yang ketiga diawali dan diakhiri dengan nada do. Baik, materi hari ini sudah cukup, sekarang kita masuk dalam penutup. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, apa saja pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Pasti semua masih pada ingat kan? Apa saja? Organ-organ pernapasan pada manusia. Ya, terus? Cara kerja organ pernapasan manusia. Ya, terus? Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Iya, pintar sekali murid-murid Bu Guru ini. Sekarang Bu Guru akan memberikan tugas, yaitu tugasnya membuat video menyanyikan lagu yang bernada mayor dan dikirim lewat grup WA ya. Secepatnya dikerjakan terus dikirim ke grup WA. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini agar tetap semangat, kita bernyanyi lagu Gundul-Gundul Pacur bersama-sama ya. Pokoknya hari ini kita penuh dengan bernyanyi. Ayo mikrofonnya dihidupkan dulu. Sudah dihidupkan semua? Sudah. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Gundul pacul, gembelengan.
nyunggi nyunggi wakul sembelengan wakul limpang sekane tak rata wakul limpang sekane tak rata. Terima kasih. Sekarang berdoa dipimpin oleh Mbak April ya. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelum mengakhiri ini, Ibu akan membacakan sedikit motivasi untuk kalian. Mari kita bersama-sama tetap menyelamatkan bumi dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, serta tidak menggunakan plastik dan kertas secara berlebihan. Dengan begitu, udara yang kita hirup terjaga dengan bersih dan membuat tubuh menjadi sehat. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.